저 까고리도 배신하자. 너 일로 와. 야, 너 일로 와. Yohan menghubungi Taijung melalui pesan untuk memberitahu bahwa orang yang membuatnya masuk penjara adalah seseorang bernama Dokyung. Ia juga memberikan petunjuk agar Taijung dapat menemukan orang tersebut, termasuk membagikan username Instagram Dokyung. Setelah itu, Yohan masuk akun itu dan mengubah pengaturannya dari privat menjadi publik. Saat berada di dalam bus, Taijung melihat akun tersebut dan langsung mengetahui lokasi Dokyung. Sementara itu, Chuluan dan Ilgu mendatangi teman-teman lama Taijung untuk menanyakan keberadaannya. Mereka mengaku sudah lama tidak bertemu Taijung. Meski pernah mencoba menjenguknya di penjara, Taijung menolak bertemu. Mereka juga merasa aneh karena polisi menanyakan tentang Taijung, sebab menurut mereka Taijung bukan penjahat. Chuluan hanya menegaskan bahwa mereka menjalankan prosedur sesuai aturan. Dari situ, ia menyadari bahwa Taijung memiliki teman-teman yang setia dan percaya padanya. Tak lama kemudian, Chuluan mendapat telepon dari Taijung. Dalam percakapan itu, Taijung memberi isyarat bahwa ia akan membawa pelaku sebenarnya ke hadapan polisi. Ilgu yang mendengar suara itu segera menyimpulkan bahwa Taijung berada di Busan. Ia dan Chuluan langsung berangkat ke sana dan meminta bantuan polisi setempat. Namun, Taijung sebenarnya sudah memperhatikan mereka dari kejauhan dan sengaja memperlihatkan keberadaannya sebelum akhirnya pergi dengan motornya. Cerita kemudian beralih kepada karakter baru bernama Sanghan, yang terlihat memukuli seorang pria yang pernah menipunya. Meski pria itu memohon ampun, Sanghan tidak menghentikan pukulannya. 저 까고리도 배신하자. Di sisi lain, Dokyung tiba dari luar negeri tanpa sepengetahuan ayahnya. Ia dan Sanghan masuk ke sebuah ruangan, minum bersama, dan membicarakan masalah uang serta narkoba baru yang sedang diuji coba. Dokyung kemudian meminta Sanghan menyiapkan kapal mewah untuk pesta besar yang akan mereka adakan malam itu. Di tempat lain, Yongsik merasa gelisah karena Taijung tidak menjawab telepon sejak pagi. Ia mulai berspekulasi bahwa Taijung mungkin kabur karena tekanan biaya sewa atau sudah ditangkap polisi. Yunbi mengajaknya memastikan langsung. Mereka pergi ke penjara dan mengetahui bahwa Taijung tidak ditahan di sana. Karena Yongsik pernah meminjamkan ponsel kepada Taijung, mereka meminta bantuan petugas untuk melacak lokasinya. Pelacakan menunjukkan bahwa ponsel itu berada di Busan. Pada saat yang sama, Ilguk memberitahu Chuluan bahwa ia berhasil melacak dua ponsel, salah satunya milik Yongsik, dan keduanya juga berada di Busan. Ia yakin bahwa mereka akan segera menemukan Taijung. Chuluan teringat percakapan terakhirnya dengan Taijung dan menyadari bahwa pemuda itu sedang mengejar orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kasusnya. Ia kemudian memeriksa catatan mengenai nomor loker dan kata sandi yang diyakini berkaitan dengan kasus tersebut. Adegan berpindah ke Yohan yang menghadiri upacara peringatan untuk orang tuanya bersama keluarga besar. Paman dan bibinya berusaha menenangkannya sambil membicarakan pembagian saham perusahaan. Setelah semua keluarga pergi, pengasuhnya mendekat. Pengasuh itu mengaku tidak berani keluar lebih awal karena keluarga Yohan tidak menyukainya. Ia juga menyinggung bahwa keluarga itu kembali menunjukkan sikap simpati seperti yang mereka lakukan setiap tahun, sementara Yohan merasa pamannya seolah berpura-pura peduli. Yohan sempat mengajak pengasuhnya makan, tetapi pengasuh menolak karena memiliki urusan lain setelah melihat seorang wanita di kejauhan. Yohan pun pergi sendirian. Setelah itu terungkap bahwa wanita yang bekerja untuk Yohan sebenarnya bersekongkol dengan pengasuhnya. Keduanya merencanakan pembantaian terhadap seluruh keluarga Yeon. Wanita tersebut terlihat menghabisi keluarga bibi Yohan di rumah mereka, lalu melukai sang bibi sebelum menyerahkan eksekusi terakhir kepada pengasuh Yohan. Pada saat-saat terakhirnya, bibi Yohan akhirnya menyadari bahwa pengasuh yang ia percayai selama ini tidak seperti yang ia bayangkan. Ia bahkan menyinggung rahasia besar tentang asal-usul Yohan serta latar belakang keluarga sang pengasuh. Mendengar hal itu, pengasuh yang merasa bibi Yohan selama ini berusaha merebut perusahaan yang seharusnya menjadi milik Yohan pun kehilangan kendali. Dalam amarahnya, ia menusuk bibi Yohan. Konflik tersebut berakhir tragis dengan kematian bibi Yohan. Sementara itu, Dokyung sedang dalam perjalanan menuju kapal tempat pesta akan digelar. Di jalan, ia terlibat cekcok dengan seorang wanita yang meludah ke mobilnya. Dokyung langsung bersikap kasar, namun Sanghan datang menghentikannya dan membawa wanita itu masuk ke kapal. Tidak jauh dari lokasi tersebut, Taijung memperhatikan mereka dari kejauhan. Tetapi Sanghan menyadari kehadirannya. Tak lama kemudian Dokyung muncul di hadapan Taijung.
Taijung menanyakan bagaimana kehidupan Dokyung selama ini, menandai awal konfrontasi mereka. Dokyung hidup dengan tenang dan menikmati kehidupannya, sementara Taijung pernah dipenjara karena perbuatannya. Taijung menyinggung nama Chunayung, wanita yang dibunuh oleh Dokyung, dan bertanya apakah Dokyung mengetahui siapa orang itu. Dokyung menegaskan bahwa ia tidak merasa bersalah dan tidak perlu meminta maaf. Percakapan itu sengaja dipancing oleh Taijung karena ia sedang merekam seluruh pembicaraan. Saat itu Sanghan datang bersama anak buahnya. Dokyung mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan Taijung dan memerintahkan orang-orangnya untuk menghabisinya. Mereka menyerang Taijung secara bersamaan. Taijung berhasil melawan dan mengalahkan sebagian besar dari mereka. Namun ketika Sanghan sendiri turun tangan, Taijung tidak mampu menandinginya dan terluka parah. Sementara itu, Yohan yang sedang bersiap pergi menanyakan kepada pengasuhnya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Pengasuh menjelaskan bahwa rumah keluarganya pernah terbakar dan tidak ada seorang pun yang selamat. Ketika Yohan bertanya apakah ada yang berhasil hidup, pengasuh menegaskan bahwa semuanya telah tiada. Tidak lama kemudian Dokyung menelpon Yohan dan memberitahu bahwa ia telah menangkap Taijung. Ia merasa heran bagaimana Taijung bisa mengetahui keberadaannya. Yohan mengatakan bahwa ia tidak tahu penyebabnya, tetapi ia ingin mengembalikan uang Dokyung. Dokyung meminta uang itu ditransfer ke rekening ayahnya, lalu bertanya apakah ia boleh menghabisi Taijung. Yohan menjawab bahwa hal itu terserah padanya. Setelah menutup telepon, Dokyung tampak kecewa karena situasi tersebut tidak memberi kesenangan yang ia harapkan. Menurutnya semuanya terasa membosankan. Di kapal, Taijung dikurung dalam sebuah ruangan dan berusaha melepaskan diri, namun usahanya tidak berhasil. Di sisi lain, Dokyung terlihat berbincang dengan para perempuan yang datang ke pesta. Ia menyebut bahwa ada anjing yang dikurung di suatu ruangan dan mengajak mereka melihatnya. Tetapi para perempuan lebih tertarik pada tas mewah yang ditawarkan, bukan pada apa yang Dokyung bicarakan. Di luar kapal, Yunbi dan Yongsik tiba untuk mencari Taijung. Mereka melihat polisi berada di area yang sama dan sadar bahwa kepolisian juga sedang memburu Taijung. Yongsik meminta Yunbi untuk memeriksa bagian dalam area pelabuhan, sementara ia sendiri mengecek kapal. Menyadari kehadiran polisi, Sanghan segera menghampiri mereka. Ilgu menunjukkan foto Taijung dan menjelaskan bahwa mereka sedang mencari orang tersebut. Sanghan mengatakan bahwa tidak ada siapapun di kapal, namun polisi tetap melakukan pemeriksaan. Ilguk sempat menelpon Dokyung untuk mengingatkannya agar tidak membuat masalah, tetapi Dokyung sudah lebih dulu membunuh para perempuan itu. Polisi berusaha masuk ke ruangan tempat kejadian, tetapi Sanghan menghalangi dan menegaskan bahwa tidak ada apa-apa di dalam. Pada saat yang sama, Dokyung segera melarikan diri setelah diberitahu oleh Sanghan tentang kedatangan polisi. Di dalam ruangan, Taijung terus berusaha melepaskan ikatan di tubuhnya. Tidak lama kemudian Dokyung memasuki area dok dan mendapati bahwa Taijung telah melarikan diri. Ternyata Taijung sudah berhasil bertemu Yongsik, dan keduanya berusaha pergi dari tempat tersebut. Namun Chuluan muncul dan memperingatkan mereka agar tidak bertindak gegabah, karena ia bisa saja menangkap Taijung saat itu juga. Ia menyinggung alasan mereka membantunya, tetapi Yongsik meminta agar hal itu tidak dibahas karena terlalu menyakitkan. Chuluan kemudian menyatakan bahwa ia ingin membantu Taijung dan memintanya untuk tidak melarikan diri lagi. Yongsik menjawab bahwa jika Chuluan benar ingin menolong, ia harus membiarkan mereka pergi. Ketegangan meningkat ketika Ilgu muncul untuk menangkap Taijung. Ia mengira telah menemukan targetnya, tetapi Yunbi datang mendadak dari belakang dan memukulnya dengan tabung pemadam. Mereka bertiga kemudian melarikan diri, sementara Chuluan mencoba mengejar. Yunbi menggunakan tabung pemadam untuk menyemprot arah kejarannya dan berhasil menghalangi Chuluan. Di sisi lain, Dokyung marah besar setelah mengetahui Taijung kabur dan memukuli dua penjaga keamanan. Sementara itu, Taijung, Yunbi, dan Yongsik berhasil meninggalkan area tersebut. Yunbi kemudian bertemu temannya di Busan, yang sempat menanyakan siapa pria yang bersamanya dan apakah pria itu ayahnya. Yunbi memilih menunda penjelasan. Taijung juga tiba di sana, dan mereka menyadari bahwa mobil yang digunakan mengalami kerusakan. Yongsik membawa mobil itu ke garasi untuk diperbaiki. Malam harinya, Taijung beristirahat di dalam rumah. Yunbi datang bersama temannya yang membawa obat-obatan. Temannya kembali bertanya siapa pria tersebut, tetapi Yunbi menahannya agar tidak bertanya lebih jauh. Yunbi duduk tidak jauh dari Taijung dan memperhatikannya. Ingatannya kembali kepada momen ketika Taijung menunjukkan perhatian kepada anak Hyunjung. Sejak saat itu, perasaannya kepada Taijung mulai tumbuh. Keesokan paginya, Taijung terbangun dan memeriksa rekaman suara berisi pengakuan Dokyung. Di tempat lain, Chuluan menelusuri loker yang berisi informasi mengenai Dokyung. Yunbi bersiap pergi memanggil Yongsik di garasi.
Temannya bertanya apakah Yunbi menjalin hubungan dengan Taijung, tetapi Yunbi menjelaskan bahwa ia hanya membantu pria yang sedang dalam pelarian. Di garasi, Yongsik membeli makanan dan mengatakan bahwa makanan itu adalah kesukaan putrinya. Yunbi mendengarnya dan hendak pergi sebelum Yongsik menyadarinya. Yongsik bertanya alasan kedatangannya dan mengingatkan bahwa mobil yang rusak bisa sangat berbahaya. Ia menawarkan makanan tersebut dan meminta maaf karena membuat Yunbi merasa tidak nyaman. Yunbi menerimanya dan memakan makanan itu. Yongsik kemudian menanyakan kondisi Taijung dan mengatakan bahwa menurutnya Taijung sebenarnya orang baik yang hanya dijebak. Pada saat yang sama, Dokyung melihat rekaman CCTV dan meluapkan amarahnya karena tidak mengetahui siapa yang membawa kabur Taijung. Sanghan menduga bahwa seseorang memang sengaja datang untuk menyelamatkan Taijung. Dokyung lalu menelpon Yohan dan menuduh bahwa Yohanlah yang memberitahu Taijung lokasi keberadaannya. Yohan hanya tertawa kecil dan menyimpulkan bahwa Taijung tampaknya memiliki orang-orang yang membantunya. Di sisi lain, Taijung berbicara dengan Yongsik dan menunjukkan foto Dokyung, menjelaskan bahwa pria itulah penyebab ia dipenjara. Yongsik bertanya apa yang ingin Taijung dapatkan darinya. Taijung mengaku hanya ingin mendengar permintaan maaf. Yongsik menenangkannya dan meyakinkan bahwa ia akan mendapatkannya. Tidak jauh dari situ, Yunbi diam-diam mendengar percakapan tersebut sambil membawa 2 cangkir kopi. Sementara itu Sanghan berbicara dengan Dokyung dan menjelaskan bahwa mereka kini berhadapan dengan seorang buronan yang kabur dari penjara, dan bahwa mereka harus membahas masalah pembayaran. Dokyung menenangkannya dengan mengatakan bahwa uang bukanlah masalah, yang ia inginkan hanyalah menangkap kembali Taijung. Sanghan lalu memperlihatkan kemampuan salah satu bawahannya yang ia persiapkan untuk menghadapi Taijung. Di tempat lain, Taijung terlihat sedang merakit sebuah senjata. Pada saat yang sama, Dokyung memotret dirinya, mengunggah status di Instagram, dan menantang Taijung dengan mengatakan bahwa ia menunggunya di suatu tempat. Ia memberi peringatan agar Taijung tidak datang terlambat. Yohan mendatangi Ibu Dokyung dan memperkenalkan diri sebagai teman dekat putranya. Ia mengatakan bahwa kebetulan sedang ada urusan bisnis di daerah itu. Ibu Dokyung menyambutnya dengan hangat karena mengira anaknya memiliki teman sebaik Yohan. Tanpa mengetahui sifat asli Yohan, tak lama kemudian, ayah Dokyung datang. Saat Ibu Dokyung pergi ke kamar mandi, Yohan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan maksudnya. Ia memberitahu bahwa Taijung sedang memburu Dokyung dan menawarkan kerjasama untuk melindungi Dokyung sekaligus membantu ayahnya menyingkirkan Park Taijung. Namun, ayah Dokyung menolak keras tawaran tersebut karena menganggap Yohan tidak mampu bekerja dengan baik dan urusan itu bukan tanggung jawabnya. Ketika Ibu Dokyung kembali, ayahnya hanya menjelaskan bahwa Yohan sekadar meminta bantuan, dan ia menanggapinya dengan ringan. Pada malam harinya, rumah Yohan diserang oleh sekelompok orang yang berniat menghilangkan nyawanya. Jumlah mereka cukup banyak, tetapi Yohan telah mengetahui keberadaan mereka. Dengan kemampuan bela diri yang tinggi dan menggunakan pedang, ia berhasil menghabisi seluruh penyerang dalam waktu singkat tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu, Taijung sedang berbincang dengan Yongsik. Dari penjelasan Yongsik, terungkap peristiwa yang menimpa Ibu Yunbi. Yongsik pernah dipenjara karena dituduh menjadi penyebab kematian istrinya. Saat itu, ia sempat bertengkar dengan istrinya, merokok, lalu pergi dalam keadaan mabuk. Ketika kembali, rumah mereka sudah terbakar dan ia langsung dianggap sebagai pelaku yang sengaja menghilangkan nyawa sang istri. Sejak saat itu, Yunbi memandang ayahnya sebagai penyebab seluruh kesengsaraannya dan menyimpan kebencian mendalam. Di tempat lain, Ilgu yang bekerja sama dengan Yohan bertekad untuk membawa Taijung kepadanya. Yohan tetap membiarkan polisi itu bergerak sendiri dan melanjutkan pencarian Taijung tanpa campur tangan langsung. Yohan sendiri semakin penasaran dengan alasan Yunbi dan Yongsik membantu Taijung. Ia menduga ada sesuatu yang dijanjikan Taijung kepada mereka dan berniat mencari tahu kebenarannya. Pada waktu yang sama, Taijung sedang berlatih menembak untuk mempersiapkan diri menghadapi Dokyung. Yunbi datang mengajaknya makan, sementara temannya jelas melihat Yunbi yang memperlihatkan ketertarikan terhadap Taijung. Hari itu, Yunbi pergi ke supermarket untuk membeli makanan dan rokok. Namun, ia tidak sengaja berpapasan dengan Ilgu yang mengenalnya. Ia berusaha menghindar dan mengelak tentang keterkaitannya dengan Taijung, lalu segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, ia beberapa kali mencoba menghubungi Taijung dan ayahnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Ilgu akhirnya menyadari bahwa perempuan yang ditemuinya adalah Yunbi, putri Yongsik dari tato di belakang punggungnya.
ia segera mengejar Yunbi bersama rekan-rekannya. Menyadari dirinya diikuti, Yunbi bergegas menuju rumah temannya, meminta bantuan untuk mengamankan barang-barangnya, serta meminjam mobil untuk melarikan diri. Mereka berhasil kabur sebelum Ilgu tiba, tanpa diketahui bahwa Taijung justru bergerak secara terpisah menggunakan sepeda motor. Ketika Ilgu akhirnya berhasil menangkap Yunbi dan Yongsik, mereka tidak menemukan Taijung. Hal ini membuat pimpinan polisi marah karena penggeledahan sebelumnya juga tidak memberikan hasil apapun. Yongsik kemudian meminta agar polisi tidak lagi menemuinya, sebab ia merasa tidak nyaman dan tidak akan memberikan informasi terkait Taijung. Upaya Ilgu kembali gagal, sementara itu, teman Yunbi terus mencoba menghubunginya, tetapi tidak mendapatkan respons. Di tengah kebingungan itu, seseorang yang sama sekali tidak mereka duga datang menghampiri. Sesampainya Yunbi dan ayahnya di lokasi, mereka mendapati Hanbil sudah pingsan. Keduanya berusaha menolongnya, namun keadaan berubah tegang ketika Yohan tiba-tiba muncul. Ia datang karena sudah mengetahui kegiatan mereka selama ini. Kehadirannya langsung memicu konfrontasi, apalagi setelah ia melarang mereka membantu Taijung dan memperingatkan akibat yang akan mereka terima jika terus berpihak pada pria itu. Yohan kemudian membongkar masa lalu kelam Yunbi dan ayahnya. Hal itu membuat Yunbi marah, tetapi emosinya tidak berarti apa-apa di hadapan Yohan. Ia justru mendorong Yunbi hingga terjatuh dan terguling di tangga. Setelah itu, Yohan memberi peringatan keras bahwa tindakan mereka mendukung Taijung hanya akan membawa penyesalan. Ketika ditanya alasan mereka membela Taijung, keduanya tidak memberikan jawaban. Sikap itu membuat Yohan semakin geram sebelum akhirnya ia pergi untuk menyiapkan rencana lain terhadap mereka. Pada malam hari, Taijung bersiap menuju tempat Dukyung setelah terpancing oleh unggahan media sosial yang dibuat untuk menunggu kehadirannya. Ia mendatangi sebuah kapal yang menjadi tempat persembunyian Dukyung beserta anak buahnya. Taijung datang bukan untuk menyerahkan diri, melainkan untuk menuntut Dukyung mempertanggungjawabkan seluruh kejahatan yang telah ia lakukan. Namun Dukyung menolak mengakui apapun dan justru bersiap melarikan diri. Taijung mencoba menahannya, tetapi anak buah Dukyung menghadang dan sempat membuatnya terdesak. Meski begitu, tekad Taijung terlalu kuat. Ia bangkit kembali, mengalahkan satu persatu pengawal Dukyung hingga semuanya tumbang. Dukyung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dengan mobil. Taijung mengejarnya menggunakan sepeda motor, memicu aksi kejar-kejaran sengit di jalanan. Anak buah Dukyung berusaha menghentikan Taijung dengan berbagai cara, tetapi ia terus berhasil menghindar. Pada satu titik, Taijung bahkan menerobos tembok dan masuk ke dalam mobil para pengejar untuk melumpuhkan mereka dari jarak dekat. Kekacauan yang terjadi membuat beberapa anak buah Dukyung terluka oleh rekan mereka sendiri. Setelah merebut mobil salah satu penyerang, Taijung kembali mengejar Dukyung yang sudah semakin panik. Dukyung terlihat ketakutan karena tahu bahwa kali ini Taijung tidak akan membiarkannya lolos. Kejar-kejaran berakhir ketika mobil Dukyung terdorong, kehilangan kendali, dan kemudian ditabrak oleh sebuah truk. Taijung mendekati Dukyung yang sekarat dan berusaha mendapatkan pengakuan darinya. Namun Dukyung tetap menolak hingga akhirnya tewas di tempat. Saat itu, telepon Dukyung berbunyi. Taijung mengangkatnya dan mendengar suara seseorang yang ia kenal, Yohan. Sebelumnya, Dukyung pernah mengatakan bahwa Yohan adalah dalang di balik semua kekacauan, tetapi Taijung sempat tidak mempercayainya. Kini, melalui telepon itu, kecurigaan tersebut mulai terbukti. Setelah mendengarkan semua yang terjadi, Yohan justru mengajak Taijung bekerja sama dan berjanji akan memulihkan nama baiknya. Namun Taijung menolak karena merasa janji itu tidak berarti apa-apa. Baginya, Yohan tidak akan pernah mampu mengembalikan waktu yang hilang saat ia dipenjara, apalagi nyawa orang-orang yang sudah direnggut darinya. Penolakan itu membuat Yohan marah besar. Dan sejak saat itu Taijung bertekad memburunya kemanapun ia pergi serta memastikan Yohan menyesali seluruh perbuatannya. Amarah Yohan yang tidak terbendung kemudian dilampiaskan kepada ayah tiri Dukyung. Saat itu sang ayah tengah bersama seorang wanita, dan Yohan menghabisi nyawa keduanya sekaligus. Dalam kondisi emosional itu, Yohan juga membuka rahasia kelamnya. Ia sendiri yang menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Kejadian itu berawal dari kecewa dan amarahnya karena seluruh harta warisan diberikan kepada kuil, bukan kepadanya. Ketidakpuasan itulah yang membuatnya melakukan pembunuhan. Ketika ia bingung mencari cara untuk menutupi kejahatan tersebut,
Kebetulan seorang narapidana kabur masuk ke rumahnya. Johan kemudian menjadikan napi itu sebagai kambing hitam. Sejak saat itu, ia mulai menjalankan bisnis gelap yang menawarkan jasa menggantikan pelaku kejahatan dengan identitas orang lain. Keesokan harinya, Johan mendatangi rumah Yongsik dan Yunbi. Ia berniat menjadikan keduanya target berikutnya untuk memancing Taijung masuk ke dalam jebakan dan memaksa terjadinya konfrontasi langsung antara mereka. Rencana baru itu menjadi awal dari babak konflik yang lebih berbahaya. Apa yang terjadi selanjutnya akan terungkap pada episode berikutnya. 이번엔 어떻게 할지 궁금하네.